kesehatan sehingga kita bisa belajar seperti biasa. Ini pelajaran kita adalah mengenal fungsi organ gerak hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Anak-anak ibu masih ingat nggak apa itu hewan vertebrata dan hewan invertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya seperti kambing, lembu, kuda, kucing, dan sebagainya. Anak-anak ibu masih paham kan? Masih ingat pelajaran pada materi yang lalu tentang hewan vertebrata dan hewan invertebrata? Hewan invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti siput, ular, laba-laba, dan sebagainya. Jadi di sini kita akan belajar mengenal fungsi organ gerak hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Jadi pada kesempatan kali ini ibu akan menggunakan wayang sebagai contoh untuk anak-anak ibu paham akan alat gerak dan fungsi organ gerak hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Jadi anak-anak ibu bisa lihat di sini ibu memegang dua contoh hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Di mana akan ibu mulai dari contoh hewan vertebrata. Di sini ibu menggunakan wayang yang berbentuk kuda sebagai hewan vertebrata dan organ geraknya. Anak-anak ibu bisa lihat kuda memiliki 4 kaki, di mana 2 bagian kaki depan berfungsi sebagai alat gerak utama dan 2 kaki belakang untuk memberikan dorongan agar kuda dapat maju ke arah depan. Jadi anak-anak ibu pasti pernah melihat bahwa kuda dapat berlari dengan cepat karena memiliki 4 kaki yang kokoh. Kemudian ibu di sini membuat wayang yang berbentuk domba. Domba memiliki 4 kaki, di mana fungsi kaki adalah untuk berjalan, berlari, dan melompat, serta domba menggunakan kakinya untuk mencari makanan di sekitar lingkungan. Kemudian di sini ibu menggunakan wayang yang berbentuk ulat dan siput sebagai media yang ibu gunakan tentang hewan vertebrata, di mana anak-anak ibu bisa melihat di sini hanya ibu gunakan 1 lidi untuk penyanggah dari tubuh siput. Kenapa hanya ibu gunakan 1 lidi? Karena siput tidak memiliki kaki ataupun organ gerak sama seperti hewan yang lainnya, tapi dia bisa berjalan. Hanya saja siput berjalan dengan lambat karena siput menggunakan badannya yang berbentuk pipih dan lebar sebagai organ geraknya. Jadi fungsi dari tubuh siput ini, siput bisa berjalan walaupun lambat, tetapi dia bisa berjalan. Kemudian dia bisa bersembunyi dari musuh-musuhnya menggunakan rumahnya. Kemudian di sini ibu ada memegang wayang yang berbentuk ulat, di mana ulat ini juga menggunakan tubuhnya sebagai alat geraknya. Anak-anak ibu pasti pernah lihat ulat pada tumbuhan ibu di rumah kan? Nah, jadi ulat tersebut bisa naik ke atas atau ke daun karena memiliki organ gerak tubuh. Tubuh pada ulat bisa membantu ulat untuk naik ke atas daun, sehingga para ulat tersebut bisa memakan makanannya. Harus diingat ya anak-anak, walaupun hewan tersebut termasuk ke dalam kelompok yang sama, misalnya termasuk kelompok hewan vertebrata atau hewan invertebrata, tetapi hewan-hewan tersebut memiliki organ gerak dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, sampai di sini, jika ada pertanyaan anak-anak ibu tentang hewan invertebrata dan hewan vertebrata, anak-anak ibu bisa mengirimkan melalui WA group, nanti di situ akan ibu jawab. Tugas anak-anak ibu adalah membuat wayang dari bahan bekas, boleh itu hewan vertebrata ataupun hewan invertebrata. Kemudian anak-anak ibu mempresentasikan alat gerak dan fungsi organ gerak pada hewan yang anak-anak ibu buat. Jadi setelah ini akan ibu berikan video cara pembuatan wayang agar anak-anak ibu bisa terarah membuat wayang dari bahan bekas. Sampai di sini, terima kasih untuk anak-anak ibu. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.